Kami sama satu, kami sama satu. Kita bersatu, kami bersatu. Terima kasih. Nah, semangat ya Pak. 12-nya masih di komite fatwa dan 25-nya masih input per data kita. Insya Allah ini ada progres Pak. Izin Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan progres ini ke depan akan menjadi gerakan bersama Pak. Hari ini baru ratusan orang. Nanti kalau mudah-mudahan ada kemudahan difasilitasi oleh Pak Albon dari DPR RI dan PDJBH, saya harap Kabupaten Bekasi menjadi inisiator sertifikat halal ribuan pedagang bakso dari Kabupaten Bekasi. Yang bisa lolos. Saya kasihan kalau sampai itu berlaku UMKM. Saya kasihan yang dorong itu omset per hari itu 800.000 Pak. Kalau kita kena hari ini, sore ini, kita ada pertemuan tempat yang mulia ini, tempat yang sangat membanggakan buat pelaku usaha yang adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Dalam hal ini dibiayai oleh pemerintah oleh Komisi 8 yang memberikan anggaran kepada Kementerian Agama untuk memfasilitasi kepada seluruh pedagang dari kecil dan menengah, seluruh pelaku usaha yang ada di Republik Indonesia ini akan ayo segera daftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikat gratis. Iya, satu. Kenapa? Bagaimana perlu ada kepastian itu dalam bentuk sertifikat pemilihan halal terhadap pelaku usaha bakso yang ini. Termuda dari sisi barat sebagaimana dia berkiprah daerah mewakili Jawa Barat. Nah, iya jawab. Kami bersatu. Kami bersatu. Kami bersatu. Kami bersatu. Dan saya percaya ketika Pak Miso dan UMKM bersatu Indonesia akan maju. Kenapa saya percaya itu? Yang pertama, itu saya bicara tentang fakta yang ada di Indonesia. Komisi 8 itu membidangi tentang sosial. Hari ini banyak bulan kita diskusi dari mulai pembiayaan oleh-oleh Bekasi. Karena faktor tadi, nah pusat oleh-oleh Bekasi, saya dorong atau saya dirikan berangkat dari keprihatinan Bekasi, kita komodir, kita kasih tempat. Karena Bekasi mungkin ribuan orang yang nanti mau bayar dari Bekasi. Ukurannya apa? Lihat stasiun, di kamera itu saya dorong. Kemudian oleh Bekasi juga, kita oleh Bekasi juga. Yang keduanya adalah sebagai tempat pelatihan. Saya dorong anak-anak muda karena oleh Pak. Bapak. Milo. Warto Basuki Norma Trilika. Ayo tunjukkan semua mana sertifikat halal Anda. Angkat semua. Terima kasih. Ya. Monggo Mas Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota Broni dari Komisi 8 beserta sahabat-sahabat saya dari BPJPH, kemudian dari Dinas Koperasi dan UMKM beserta sahabat-sahabat saya dari Pamiso atau Paguyuban Mie dan Bakso. Hari ini kita menyerahkan sertifikat untuk pedagang bakso dan memang di bawah apa yang kami targetkan, karena kan di tahun 2024 wajib semua produk-produk makanan itu harus bersertifikat halal, betul ya. Kendala kami khusus di Kabupaten Bekasi dan kami meminta kepada pemerintah daerah, kita kesulitan untuk mensertifikasi kalau produk hulunya itu menjadi persoalan. Apa itu produk hulunya? Itu kan mulai dari rumah pemotongan hewan. Kalau itunya belum, itu punyanya pemerintah, kita nggak bisa lakukan itu. Mestinya Pemda Kabupaten Bekasi kalau memang serius nih mau mendorong UMKM, itu kan bukan persoalan sulit, didik, sertifikasi sehingga produk turunannya akan lebih gampang kami lakukan untuk sertifikasi bersama tentu dengan kementerian.
Pak, sulitnya di mana sih Pak untuk RPH sendiri? Ya mereka belum sertifikasi, nggak tahu masalahnya di mana. Kalau nggak punya duit suruh ngomong itu. Iya, kalau nggak ada tenaga kita bantuin. Yang penting kan terbuka kan. Ya, kalau gini kan kita diikat bang. Kita disuruh didorong supaya sertifikasi, tapi punyanya Pemda sendiri belum tersertifikasi. Ini persoalan sebenarnya cemen deh kalau serius tuh. Kedepannya yang akan dilakukan Ya. apa? Saya minta kepada, kan saya nggak bisa sertifikasi kayak gitu kan. Saya minta kepada Bupati, nanti saya akan ya lakukan komunikasi agar supaya UMKM itu tidak terkendala dapat melakukan prosesnya. Pak, alasannya kenapa Bapak lebih mementingkan UKM Pak untuk masyarakat saat ini? Ya satu, UMKM itu yang saya bilang tadi, secara Kabupaten Bekasi saya nggak punya data. Secara nasional dia itu menyerap 93% angkatan kerja. Kemudian pertumbuhan ekonomi bergerak karena UMKM. Kemudian UMKM itu ketika krisis segala macam dia itu tetap jalan. Dan pada saat Indonesia kemarin krisis karena COVID, sektor yang paling cepat naik itu UMKM. Makanya nggak ada pilihan dan semua masyarakat kan berada di situ. Kalau sektor UMKM diabaikan itu salah banget. Pak, kalau program sertifikat gratis ini seperti apa sih Pak yang dari pemerintah ini Pak? Sertifikat gratis ini adalah program pemerintah. Jadi pemerintah mengajukan kepada pelaku usaha agar usahanya itu didaftarkan dan difasilitasi oleh pemerintah. Untuk anggarannya sekian miliar itu diberikan dikhususkan kepada usaha kecil. Nah, gitu. Mendaftarkan usahanya gratis lah. Ini kan sosialisasinya Pak seperti apa Pak? Kalau ke Kita sudah banyak melakukan sosialisasi di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri itu kita sosialisasi tentang sertifikat ini, sertifikat gratis ini, dan sudah sekian ribu kita sertifikat gratis. kalau untuk tukang bakso ini Pak nih, maaf, ada kendala nggak sih Pak untuk persyaratan mereka itu? Kendala itu mungkin kendala Teknisnya. Masalah input segala macam itu, tapi kalau kendala untuk proses itu, nah sekarang nggak. Ya, ini saya ucapkan terima kasih atas fasilitas dari BPJPH dan Pak Bukon yang memberikan workshop kepada anggota kami. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal karena cita-cita saya akan melakukan gerakan sertifikat halal gratis buat pedagang bakso yang ada di Kabupaten Bekasi. Ini sebagai tekad saya selaku Ketua Paguyuban Pedagang Bakso dan bukan hanya di Kabupaten Bekasi. Saya harap seluruh Indonesia. Nah, nanti hari ini sudah terbit 41 sertifikat halal gratis. Nah, nanti akan saya buatkan stiker seperti ini Pak. Ini nomor ID-nya dan ini adalah logo Pak Piso. Jadi setiap masyarakat yang makan bakso sudah ada stiker halal ini, saya pastikan jamin kehalalannya produk-produk dari teman-teman bakso. Selama dalam prosesnya sendiri Pak, ada nggak keluhan dari pedagang proses persyaratannya atau apa yang menjadi kesulitan? Ya, kalau untuk secara online ini kebanyakan dari para pelaku UMKM, mohon maaf ya, dengan latar belakang pendidikan yang rendah, otomatis sulit untuk menginput data itu. Makanya kami membuat tim namanya Garda Bakso Nusantara. Ini adalah anak-anak muda yang mempunyai keahlian IT untuk mendaftarkan teman-temannya. Ini saya kolektifin semuanya. Jadi tinggal koordinasi dengan kami, kita buatkan NIB-nya, kita daftarkan secara online-nya, seperti itu. Pengusaha bakso itu seperti apa sih Pak? Ini kan gerobak juga, apa ini juga dapat sertifikat? Saya akan membuat gerakan ini semuanya. Nah, nanti kalau emang nanti klasifikasinya dari BPJPH itu mengharuskan reguler, ya kita dorong reguler. Tapi sebisa mungkin saya upayakan safety clear. Untuk bagi yang keliling pun akan saya buatkan seperti ini. Ini lagi proses semuanya untuk mendapatkan sertifikat halal gratis safety clear ini. Untuk pemotongan hewan sendiri berarti udah terverifikasi halal gitu? Ada sebagian yang sudah punya swasta sudah memiliki, tetapi yang punya Pemda sendiri belum, khususnya Kabupaten Bekasi ya. Karena kemarin data yang ada di seluruh Indonesia ada 1.738 RPH yang baru sertifikat halal 380, artinya baru 30%. Nah, itu adalah punya miliknya Pemda, miliknya Dinas Peternakan seperti itu. Harusnya pemerintah sebelum memandatorikan di tanggal 17 Oktober 2024 ini harusnya hulunya dulu didorong, diselesaikan dulu supaya yang hilirnya, yang UMKM ini tidak terjadi kendala di saat melakukan proses sertifikat. Setelah mendapat sertifikat halal ini, apa sih keuntungan dari para pedagang? Ya,
otomatis dengan ini kepercayaan masyarakat terhadap produk yang kita buat akan meningkat. Kemarin alhamdulillah setelah saya pasang di setiap outlet pedagang bakso, alhamdulillah banyak yang menanyakan sudah bersertifikat halal. Ini kepastian hukum, kepastian bahwa produk yang kita lakukan, produk dari UMKM khususnya yang ada di Pak Miso ini sudah bersertifikat halal. Kenyamanan untuk konsumen juga gitu Pak ya? Betul. Percaya meningkatkan kepercayaan kepada konsumen. Selain itu kita bisa meningkatkan sampai ke ekspor tujuan kita supaya UMKM naik kelas.